Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masih Official Channel ya, Bre. Ya, oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan kembali lagi untuk edisi baca-baca teori dari Arjuna series ya. Itu kekuatan timur raya, Bre, ya. Kekuatan yang kemarin kita rasakan, kekuatan timur raya part 7-nya, Bre. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini banyak nggak yang berteori atau mungkin masih sama seperti biasa, dikit-dikit aja ya. Karena untuk yang berteori di Arjuna series ini masih sedikit ya, Bre, ya. Nggak kayak si di Bang Ray itu banyak banget yang berteori. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini, Bre, banyak nggak yang berteori? Nah, buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang udah selalu setia dengan channel ini, dan semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, Bre, ya. Amin. Oke, Bre, ya, nggak perlu lama-lama lagi ya, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja deh kita baca-baca teori dari kalian semua ya. Apakah pada kesempatan kali ini banyak yang berteori menarik atau hanya sekedarnya aja? Oke, kita lihat untuk yang pertama dari Ed Satya garis datar Herin H3R1N ya. Oke, Bang, kali ini belum ada teori. Oh, kirain udah teori ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ed Satya. Lanjut lagi ke yang selanjutnya, Ed Rerek YT. Teori sisi kiri itu aura spektrum, sisi kanan siluman. Dan itu kayaknya alam dua kekuatan, maksudnya dua alam kekuatan, alam dua kekuatan ya, dua alam yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda ya. Masuk akal juga ya kalau dilihat dari sisi teori, karena kalau dari visualisasinya, visualisasinya kayak ngomongnya, dari gambarnya memang kayaknya seperti alam dua alam gitu ya. Tapi apakah masuk semua ini, Bre? Soalnya kan yang dilihat itu kayak sebuah bangunan gitu ya, apa sebenarnya itu gitu loh. Dan nah, seperti kata Oliver kemarin bahwa si Juna ini punya dua kekuatan ya, si Juna ini punya dua kekuatan, yaitu aura spektrum dan aura siluman gitu loh. Jadi kalau seandainya ya dia mengaktifkan dua kekuatan itu, berarti dia satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan yang berbeda. Iya ya, kayaknya ya, aura spektrum dan aura siluman. Kalau si Ray kan ya tetap masuk kategori aura spektrum doang ya, kan cuma ada tingkatannya gitu lah ya, Bre, ya. Ya, itu kalau pendapat gua. Tapi kalau pendapat kalian gimana ya? Jangan lupa komentar. Lanjut lagi. Sekarang kita ke masih sama. Ray Rek YT itu aura spektrum, Bang, bukan siluman. Siluman ada binatang, ada bintangnya di area mata. Iya, paham. Jadi kalau pas yang siluman itu ada cetak matanya, ada bintang di matanya ya. Jadi yang memang keluar kemarin pertama kali dipakai untuk latihan itu cuma aura spektrum aja. Auranya hitam dia, Bre, ya. Keren ya, sesuai dengan bajunya, orangnya ganteng gitu. Oke, keren banget pokoknya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke Jerry Starboy. Oke. Satya takut siluman Juna keluar karena nggak ada yang menghentikannya. Ya, masuk akal. Tapi di sisi lain, kemungkinan besar si Satya mampu ya, Bre, ya, karena Satya kan keluarga Fuin alias keluarga Segel, dan dia juga memiliki batu silstone itu ya untuk membantu melakukan proses penyegelan. Ya, siapa tahu bisa. Tapi kalau keluar seutuhnya belum pernah kita lihat ya, Bre, ya. Kita tunggu aja nanti di episode selanjutnya. Dan sekarang lanjut lagi ke siapa ini? Saipul Roar. Aura si Juna ada banyak, ada aura spektrum, ada aura iblis, dan ada aura siluman, dan ada elemen air. Emang iya, Bre? Yang selama ini saya tahu kayaknya aura siluman dan aura spektrum. Ya, nggak tahu kalau sisi memang dari lahirnya dia kan dari keluarga Backflip, jelasnya dia mempunyai kayak kekuatan aura dasar dari daya bumi kan. Ya, entah itu air atau mungkin apa ya. Jadi gimana, Bre, ya? Masuk akal teorinya ya, masuk akal karena dia kan asli orang situ, Bre, ya, mau nggak mau punya darah situ, walaupun dia komunitasnya di bagiannya si Ray, tapi ya tetap dia mempunyai dasar itu. Dan dari segi pengalaman memang GGWP nih orang si Juna nih ya, tapi apalagi yang latih dia nanti orang yang berpengalaman juga, jadi mungkin tambah GGWP. Oke, lanjut lagi ya, terima kasih ya udah berteori. Sekarang lanjut lagi, Kristia. Iya, SKT titik 8. Wih, cewek, Bre. Oke. Ya, Bima pernah hilang kendali.
Rai pernah hilang kendali, saatnya Juna. Juna ya, oke, maksudnya ya gak paham gue. Waktu di Tanah Merah Ray hilang kendali, waktu di apa itu Ray juga apa Bima hilang kendali. Dan nah, apakah si Juna ini akan melakukan hal yang sama? Mudah-mudahan enggak, karena dia itu lebih pinter gitu ya, lebih pinter gitu ya. Karena ya setahu gua dia itu cerdas banget, dia bisa tahu momentum ya. Tapi kita tunggu, kita lihat aja nanti ya. Memang kalau dia sampai hilang kendali ya bisa gaswat ya. Jangan-jangan nanti yang gantiin dia ya selain Pak Oliver, Duta juga ikut turun gitu ya. Ya siapa tahu kalau dia hilang kendali ya. Oke, lanjut lagi. J Setiawan, Bang pindah, Bang Ray udah upload. Oke, sabar dulu ya. Oke, lanjut lagi ya Bre ya. Ke Ed Kristia lagi, apakah Juna akan hilang kendali? Masih tanda tanya ya. Kita lihat aja nanti ya. Ed Kristia ini cewek Bre ya. Tumben jarang ada cewek yang komen. Lanjut lagi. Ed Risa, emosi bed lihat part 8 dari Bang Ray. Oke, kita tunggu aja nanti ya. Lanjut lagi. Ini Ed Risa, gue kirain cewek Bre, padahal cowok ya. Riz ya. Oke, lanjut lagi. Dari Ed Egil Anwar Nendeh. Oke. Kalau tentang Arjuna, Mas Yul belum jelas karena BRDK-nya belum memperlihatkannya tentang aura Juna sebenarnya. Dan dia pengguna aura spektrum dan aura warna apa yang ia miliki sebenarnya. Iya, memang itu benar banget yang lu bilang. Tapi seperti yang kita lihat auranya hitam. Banyak yang menyatakan menyatakan dan berpendapat bahwa dia memiliki aura hitam pekat dan roh penjaganya Raja Solvan dari kedua raja itu. Tapi gue belum memastikan karena BRDK-nya belum memunculkan aura spektrum apa yang Juna miliki. Jadi kita ikuti aja ceritanya. Ceritanya seperti apa? Toh kita nikmati aja nonton tentunya. Pahami ceritanya selanjutnya gimana. Oke, terima kasih Mas Jil. Oke, keren. Yang Egil Anwar Nendeh ini ya masuk akal yang dia bilang Bre ya. Pertama, selama ini kan kita nggak pernah tahu dia itu bertarung seperti apa auranya ya, dan kemudian masih belum jelas. BRJK sendiri kan memang belum mengkonfirmasi hal itu. Tapi kalau dari kita tebak-tebak dan sering kita lihat gelagat-gelagannya, dari stylenya, rambutnya nggak ada kan ciri khas dari aura spektrum, rambutnya memiliki warna kan. Nah, si Juna sendiri warnanya hitam polos Bre ya, jadi bisa kemungkinan memang auranya hitam. Masuk akal kalau kita lihat dari rambutnya. Dan dilihat dari kemarin pertarungan kayaknya itu aura juga ya, aura hitam, aura spektrum warna hitam. Dan memang aura yang ini ya, lumayan kuat kalau yang warna hitam ini Bre ya. Kita tunggu aja Bre nanti ya, kita tunggu aja, kita nikmati sama-sama. Oke, lanjut lagi dari masih sama Ed Agil Anwar Nendeh. Kita belum tahu sepenuhnya dia ini siapa Pak Oliver. Oke, karena baru-baru ini dia muncul, jadi wajar kita tidak tahu dia siapa. Oke, dan kenapa dia bisa tahu tentang mereka bertiga dari Tirta, Satya, dan juga Juna? Dia tahu semua, tapi dari cerita part sebelum dia salah satu petarung yang tidak ada bekas luka, berarti dia bukan orang sembarangan ya, sudah pasti itu ya, sudah pasti banget ya, memang salah satu orang terkuat. Dan sejak dikirim di perbatasan hanya dia yang memang wow pulang nggak luka gitu ya. Oke, lanjut lagi ke Aci Malka ya. Oke, izin lagi ya Mas. Di episode kali ini kita melihat pertarungan Juna vs Genta lagi ya. Bisa dibilang Juna cukup unggul dengan aura siluman aja. Oke, ini aura siluman, dia berpendapat aura siluman. Oke. Dan kita juga bisa melihat Juna dikurung. Menurutku mereka tidak punya niat yang jahat. Mereka berusaha mengeluarkan kekuatan Juna yang sebenarnya, masuk akal. Dan Juna berada di alam bawah sadarnya. Kita bisa melihat di sini ada dua sisi. Kiri kita bisa melihat kurungan siluman si Juna mungkin ya, dan di sisi kanan ada sebuah seperti kerajaan. Jujur aku sempat kaget, apakah teori roh penjaga monarka ada di diri si Juna, atau diri si Juna itu benar adanya. Mungkin itu roh penjaga aura spektrum. Tapi mengingat lagi, kalaupun tipe monarka misal Zardok ya, Zardok kan mereka menyesuaikan sifat dari orang tersebut, dan Juna tidak jahat juga. Nah,
Dan soal Oliver, dia benar-benar bukan orang biasa. Dia punya pengalaman ya. Dia punya pengalaman. Aduh, oke, mana ini? Mana tadi? Dia punya pengamatan yang cukup tinggi di mana dia bisa melihat latar si Juna seperti siluman dan menjadi mafia. Teoriku Oliver bukan hanya salah satu orang kuat biasa. Mungkin saja dia orang penting berhubung dia juga sering melakukan misi dengan duta, bukan cuma kekuat tapi luas juga dalam berbagai pengetahuan. Bahkan senjata relik pun dia bisa tahu cara menyimpannya. Ya selama ini kita nggak tahu ya, dia yang jelasin. Episode yang menarik dan banyak yang bisa kita bahas, tapi that's overall today. Makasih ya. Bahasa Inggris. Oke, terima kasih Ed Aci Malka, keren banget ya. Bahasa Inggris gak iso rek ya. Lanjut lagi. Agamawan, ya mas, namanya Lukas yang peduli sama si Juna dari keluarga lah. Oh, Rafflesia. Oke, terima kasih ya. Gue kira Lotus lah. Oke, Lukas. Soalnya kan Lukas Lotus gitu kayak sama gitu ya. Sorry gue lupa memang ya. Terima kasih udah ngikutin. Lanjut lagi, ini dari Agamawan lagi. Menurut gua ya mas, kiri aura spektrumnya si Juna yang masih tertahan. Oke, terus yang kanan itu silumannya si Juna. Terus si Juna juga lagi dipojokkan oleh si Genta dan Arka. Jadi menurut gua ya mas, si Juna bakal keluarin kekuatannya, entah aura spektrumnya atau silumannya. Terus bakal ditahan oleh si Oliver dan Satya pakai Shilton. Gimana mas, valid nggak? Hahaha, izin berteori. Oke. Jadi masuk akal sebenarnya ya. Ya wajar bre, kita berasumsi seperti itu karena si Juna sendiri ya itu sudah terang-terang dibilangin Pak Oliver dia itu punya kekuatan aura spektrum, bahkan Duta juga bilang gitu. Dan di sisi lain Juna juga itu mempunyai kekuatan aura siluman ya. Dan di sisi lain juga bre ya, dia itu kan berasal dari Timur Raya ya. Darah dan keluarganya aja ya semuanya memiliki elemen tertentu, dan ada yang berpendapat keluarga si Juna itu berelemen air. Dan nah kalau dia berelemen air, jadi kemungkinan besar juga si Juna bisa memiliki elemen air atau elemen yang ada dasarnya pada keluarganya ya, bisa aja seperti itu. Jadi bisa dibilang Juna ini termasuk yang paling spesial di antara Rey dan juga di antara Bima ya, karena dia wow, selain memang keren banget, dia juga pengetahuannya luas dan keren pokoknya. Kita tunggu aja bre ya, kita tunggu aja. Oke, next. Lanjut lagi sekarang dari @ances___ Sahupala 2008. Oke. Mas Yul, kayaknya yang dikatakan oleh Oliver benar, yang Juna mengeluarkan kedua kekuatannya siluman dan aura spektrum. Kayaknya siluman berwarna biru dan aura spektrum berwarna hitam, dan ada yang Juna menyimpan sesuatu dalam aura spektrum. Ya, maksudnya bre ya. Ya, maksud dari Anjis ini kemungkinan yang dikatakan Oliver benar ya, ada dua kekuatan aura spektrum dan aura siluman. Tapi dibalik itu Juna menyimpan sesuatu dalam aura spektrum, maksudnya seperti itu. Dan ya bisa aja bre, karena setiap orang yang mempunyai kekuatan aura spektrum itu dia kan mempunyai hewan-hewannya, istilahnya gitu ya, mempunyai roh penjaganya. Jadi ya kita tunggu aja nanti ya. Lanjut lagi, ini dari @ances__Sahupala 2008. Mas Yul, salam dari Maluku Utara. Oke, salam juga dari Sulawesi. Nggak jauh sebenarnya, tapi jauh. Kalau gue punya duit jauh tetap. Ya. Oke, lanjut lagi ya dari Hafizudin ya. Hafizudin, gua rasa musuh amat terkuat Black Veil bukannya Dominion tapi Iblis Selatan Raya. Masuk akal, karena itu udah nggak masuk akal, nggak di luar nalar kekuatannya dari Iblis itu ya. Dan sangat sukar untuk memusnahkan Black Veil hingga ke akar-akarnya, karena mereka memiliki banyak kelengkapan perang termasuk senjata relik dan Stone selain daripada elemen. Dan gua rasa tujuan si Juna sebenarnya bukan untuk memusnahkan keluarganya maksudnya ya, hingga ke akar-akarnya, tapi sebenarnya untuk membuka hati atau menyadarkan keluarganya. Ini sebenarnya lebih perbedaan dari pandang segi politik ya bre ya. Kan dari kelihatan dari pemerintahan dari Timur Raya kan dinasti gitu. Jadi mungkin ada yang tidak setuju Juna dengan pemerintahan yang kayak gitu. Jadi kemungkinan besar Juna ingin menghentikan hal itu, dan rencana dia kan juga nanti menjadi pemimpin dari Timur Raya ya bre ya. Ya kita tunggu aja nanti. Dan gua rasa tujuan si Juna sebenarnya oke, udah lanjut aja ya.
Oke, lanjut lagi. Ya elah, tak akan si Juna nak musnahkan keluarganya sendiri yang terkenal kuat. Oke, coba bayangkan waktu keluarga itu musnah, tiba-tiba datang Dominion dan bahkan 9 naga datang menyerang. Dan persoalannya, mampukah hanya Juna dan dua temannya yang mengalahkan dua kelompok besar itu di bawah The Founder? Oke, maksudnya ya paham ya. Jadi nggak mungkin di sini kalau kita lihat-lihat gue kayaknya dulu ya kayak seolah-olah si Juna ini mau ngalahin semua keluarga Blackfield gitu. Dan kalau memusnahkan kayaknya enggak, karena di situ masih ada bibit-bibit keluarga dan bibit-bibit kasih sayang. Terus yang selanjutnya, kalau gue sendiri memang gue berpendapat mereka nggak mau musnahin karena sebenarnya dia ingin memperbaiki pemerintahan dari ke Timur Raya itu sendiri ya, Bre ya. Itu kalau gue tebakan gue dari awal. Jadi memang dari awal dia ingin memperbaiki pemerintahan itu. Dan dia selalu bilang, gue nggak benci keluarga gue cuma benci aturan pemerintahnya nggak tepat gitu ya, seperti itu. Jadi ya memang dia ingin menguasai itu dan dia tidak berniat untuk memusnahkan keluarganya, itu memang jelas banget. Jadi dia cuma ingin mengambil alih pemerintahan dan memperbaiki gitu ya, Bre ya. Dan memang ya, suatu saat gue juga sempat mikir kayak cuma bertiga melawan satu pemerintahan gitu nggak mungkin tiga orang mampu. Dan ternyata di sini kita diperlihatkan lagi lebih jelas, dan akhirnya ternyata keluarga Blackfield itu nggak jahat-jahat amat ya, Bre ya, cuma perbedaan pandang politik aja gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Terima kasih Hafizudin. Lanjut lagi. Ini dari Dek Ray, si Juna di antara ingin memakai kekuatan aura spektrum apa kekuatan siluannya. Oh ya, sebelah kiri aura spektrum, yang kanan kayak kerajaan gitu. Gua harap sih aura spektrum yang keluar next episode. Ya, kita lihat ya nanti ya. Gua berharap dua-duanya malahan ya. Biar kayak GGWP apa ini ya, kayak Super saya gitu udah digabung-gabung gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Seul. Ada teori dari saya, Mas Yul, sorry kalau kepanjangan. Oke, yang pertama soal Pak Oliver. Kenapa si Oliver bisa tahu banyak hal mulai dari kekuatan ataupun masa lalu Juna? Kalau soal dia tahu banyak kekuatan itu mungkin aja dari pengalaman dia, dari banyaknya dia bertemu musuh, makanya dia bisa memahami kekuatan musuh. Dan kenapa dia bisa mengetahui banyak info? Banyak info itu kemungkinan karena dia sudah lama mengabdi keluarga Blackfield, terutama di keluarga Datura. Dia jadi bisa tahu mulai dari keluarga Tita, rumor keluarga Satya, sampai dia tahu masa lalu Juna, makanya dia bisa tahu banyak hal. Jadi ya, yang kalau misalkan sebenarnya aneh ya, Bre ya. Memang Oliver itu serba tahu, bahkan si Duta dan keluarga lainnya dia nggak tahu kalau si Juna itu, mereka itu nggak tahu kalau si Juna itu bergabung dengan mafia ya. Kenapa si Oliver bisa tahu gitu loh? Kenapa si Oliver bisa tahu? Itu yang jadi peran. Kalau dilihat di awal episode, mereka kan nggak tahu. Kalau kita lihat ya, mereka kan, coba kalian perhatikan di awal-awal season dari Arjuna series, kalau kalian ingat-ingat, mereka itu kan nggak tahu kalau si Juna itu bergabung dengan para geng mafia Dominion ya, menyusup di situ. Mereka nggak tahu ya, nanti taunya pas mulai akhir-akhir ini gitu loh. Jadi yang jadi pertanyaan, kok bisa Oliver tahu gitu loh, Bre? Kok bisa Oliver tahu? Siapakah sebenarnya Oliver? Gue punya usut ini cuma mengada-ngada ya, Bre. Jangan-jangan dari Oliver ini dilihat dari sikapnya yang bijak, pengetahuannya yang banyak, bahkan dari pihak keluarga Blackfield pun yang tidak diketahuinya bahkan diketahui oleh si Oliver ini. Bisa jadi dia mungkinkah dia salah satu anggota Obsidian? Cie, baru teori aja ya, Bre ya, baru ngada-ngada lah, nggak tahu, tapi bisa jadi karena ya, bahkan informasi yang tidak diketahui oleh keluarga Blackfield dia mengetahuinya, Bre, itu loh ya. Mereka kan dulu nggak tahu kalau sujudnya itu jadi mafia, kan nggak tahu. Tapi si Oliver tahu, Bre, gitu loh ya. Oke, lanjut lagi. Soal episode selanjutnya kemungkinan akan diperlihatkan kekuatan Juna walaupun nggak 100% pastinya ya. Sama seperti kejadian Terana di Tanah Merah, dan kemungkinan saja waktu kekuatan si Juna itu keluar itu akan menggemparkan, dan si Juna itu akan sangat sulit dihentikan kalau dia lepas kendali. Dan kemungkinan antara dua orang kuat lainnya yang akan membantu menghentikannya. Kalau si Pak Oliver tidak sanggup menghentikannya, atau bisa aja si Satya menggunakan Resil Stone-nya ya, walaupun itu bisa bahaya, mengingat
Mengingat di saat menyembunyikan Silstone-nya, kalau kita lihat juga di alam bawah sadarnya si Juna itu seperti ada dua dimensi, satunya seperti kerajaan dan seperti penjara. Apakah di antara dua dimensi tersebut ada tempat terkuncinya kekuatan siluman atau aura spektrum kah? Ya, kita lihat aja nanti. Kita tidak tahu. Oke, kita tidak tahu. Saya hanya berteori. Jadi segitu aja teorinya, masih maaf panjangan. Oke, nggak masalah. Jadi kita udah bahas tentunya ya. Yang menarik banget di teori satu tadi tentang Pak Oliver, keren ya. Oke, lanjut lagi. Aswad 11. Apa jangan-jangan pakar yang ada di mimpi si Juna itu kekuatan aura spektrumnya yang masih tertahan di istana di tempat silumannya bersemayam? Wow, itu masih menjadi teka-teki banget, Bre ya. Kita tunggu aja nanti ya. Lanjut lagi ke Aprilian Pratama Aswan. Mungkin yang kanan aura siluman, yang kiri aura spektrum. Ini cuma teori. Apakah Juna ini maksudnya ya. Apakah Juna memilihnya yang mana yang dia pilih untuk keluar antara aura spektrum, aura siluman? Semoga dibaca teorinya. Oke. Jadi mungkin maksud si Aprilian Pratama Aswan ini ya, kanan dan kiri ini kalau bukan aura spektrum, aura siluman. Nah, di antara dua tempat itu mana yang mau Juna pilih, mau dikeluarin? Mungkin kayak gitu maksudnya gitu. Apakah aura spektrum kah atau aura silumannya ya? Bisa jadi seperti itu ya, Bre ya. Kita tunggu aja nanti ya, Bre ya. Lanjut lagi ke Hafizudin. Bukan Lotus ya yang peduli sama si Juna, tapi Raflesia. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut lagi. Kocak betul. Kayaknya itu alam bawah sadar antara aura siluman dan aura spektrum. Bener banget ya, bener banget. Yakin banget memangnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yoki Dwi Agustino 2526. Semangat terus. Siap insya Allah. Selama masih sehat, masih umur panjang, diberi kesempatan, gak ada halangan, masih semangat terus ya. Oke, lanjut lagi dari fans Bang Ray ya, 1i9k. Menurut gue aura si Juna warna biru kombinasi putih. Kalau biru kombinasi putih, seharusnya rambutnya ada tanda-tanda situ. Kayaknya situ nggak ada tanda-tandanya masalahnya ya. Ya kayaknya ya. Memang hitam polos soalnya. Bisa aja hitam, Bre ya. Oke, lanjut lagi dari @rian_f123 123. Baca langsung aja ya. Hadir Mas. Oke, terima kasih. Lanjut lagi @hans777. Banyak yang bilang Juna itu roh penjaganya King Zarok, tapi kenapa ada siluman? Nanti itu kita lihat di episode selanjutnya, karena itu cuma masih mengira-ngira juga ya, karena selama ini Juna belum memperlihatkan kekuatannya dia yang sesungguhnya, baik si Dias juga ya. Oke, lanjut lagi dari ini Farhan Surya Saputra 9G9C. Halo Bang, halo juga ya, terima kasih. Dan yang terakhir dari Rama Ben Rama Ben WK. Oke, pertama mantap ya Rama, terima kasih. Dan itulah tadi ya, Bre ya, teori-teori yang dari kalian dan beberapa komentar yang ada di reaction Arjuna seri kekuatan Timur Raya part 7 ya. Dan memang masih banyak misteri antar kekuatannya si Juna ini ya. Jadi banyak yang berspekulasi ini tuh, tapi yang keren, Bre, apakah si Juna ini ya, feeling ini yang jadi pertanyaan. Dan gue itu selalu menganggap gini, apakah si Juna nanti parunanya bisa evolusi menyesuaikan kekuatannya? Seandainya Paruna bisa evolusi dan menyesuaikan kekuatannya si Juna, sesuai dengan kekuatannya si Juna, pasti GGWP, Bre. Ya, jadi kekuatannya pedangnya bisa berubah bentuk sesuai dengan aura yang dia pakai. Keren banget tentunya. Aura spektrum gini bentuknya, aura siluman gini bentuknya, kalau normal ya gitu bentuknya. Pasti keren banget, Bre, kalau bisa kayak gitu ya. Oke, kita tunggu aja, Bre ya. Oke, cukup sekian dulu untuk edisi baca-baca teori. Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang udah berkomentar, dan mohon maaf jika mungkin ada beberapa komentar yang belum dibaca setelah saya membuat video ini ya. Mohon maaf banget. Dan semoga channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, Bre ya. Dan terutama saya ucapkan kepada tim BRDK, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena beliau itu yang sangat mensupport dan sangat memberi restu terhadap konten-kontennya untuk di-reaction dan kita bahas, Bre. Terima kasih, sukses selalu buat seluruh tim BRDK ya, terutama pemilik channel tim BRDK. Oke ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Kaur Panjang. Mohon maaf jika saya punya salah kata membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren.